Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maria Uli Nikmah, CGB Angkatan 9 akan memaparkan aksi nyata saya dalam modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah kami, yaitu SD Negeri Punggung 1. Saya di sini dibimbing oleh beliau Ibu Ardita Widyastuti SPD selaku PP dan beliau Bapak Dr. Muhammad Ridho Mutakin MPDI selaku fasilitator. Pada tanggal 25 Oktober 2023 saya melakukan diseminasi budaya positif di SD Negeri Punggung 1. Sebagai latar belakang saya melakukan diseminasi ini adalah dari beliau Ki Hajar Dewantoro mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Berikut lini masa saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan guru lain, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Sebagai tolok ukur, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Dengan melakukan rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer serta konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dalam konsep inti budaya positif meliputi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Indah Prasetyadi SPD, Kepala Sekolah SD Punggung 1, yang kami hormati Ibu Maria Uli Nikmah SPD, CGB Angkatan 9 Kabupaten Pati, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Punggung 1 beserta tenaga kependidikan di SD Punggung 1. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat
Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita hari ini. Nikmat sehat yang begitu luar biasa, sehingga kita dapat bertemu di sini di dalam ruangan SDN Menggul dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 tanpa ada suatu halangan apapun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita khususkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembuka jalan kegelapan di samping jalan terang benderang seperti sekarang ini. Dan semoga kita semua kelak diakui sebagai umat beliau yang kelak akan diajak masuk surga bersamanya nanti di hari yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Perkenankanlah saya Siti Marfuah SPDI sebagai pemandu acara diseminasi budaya positif di SDN Penggol 1 akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga diseminasi budaya positif, acara yang keempat penutup. Marilah kita kembali pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 pada siang hari ini dengan membaca bacaan umum kita bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Riana Khulul Khairiyah SPD. Kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku dan padaku bisa aku berdiri dari padu ibuku.
kembali. Kami sampaikan kepada Ibu Riana Nurhoiri, SPD. Kita lanjutkan pada acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Panggung 01 kepada Ibu Indah Prasetya SPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, peserta CGP yang saya hormati, yaitu Ibu Maria Uli Nikmah SPD, kemudian rekan-rekan guru dari SD Panggung yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi nikmat, diberi taufik hidayah sehingga bisa bertemu kembali atau berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kami panjatkan, kami haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya yang kita nanti-nantikan besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan sedikit yaitu memberi pesan dan memberi sedikit yaitu informasi maupun motivasi kepada terutama adalah CGP, yaitu calon guru penggerak yang pada siang hari ini yaitu telah melaksanakan diseminasi budaya positif. Di sini diseminasi yaitu adalah sebuah proses penguasaan atau pemberian, baik itu informasi maupun ide-ide yang melibatkan yaitu untuk menyampaikan pengetahuan dalam hasil penelitian yang lebih luas. Jadi di sini nanti untuk yang bersangkutan atau CGP di angkatan 9 di angkatan 9 ini nanti bisa memberikan informasi atau ide-ide gagasan yang untuk meningkatkan kualitas maupun pembelajaran yang lebih baik kepada rekan-rekan guru, terutama adalah sasarannya adalah pendidik. Yang kedua adalah tujuan untuk diseminasi itu antara lain yaitu mendorong partisipasi kepada banyak guru untuk bergabung dalam program Merdeka Belajar dan memberikan kontribusi pada pendidikan di Indonesia. Saya berharap kepada calon guru penggerak, alhamdulillah di sini di SD Panggung itu ada 2 guru penggerak yang bisa diterima. Jadi saya terima kasih sekali. Saya hanya bisa memberi motivasi, memberi dukungan kepadanya. Tidak bisa memberi apa-apa, hanya bisa memberi motivasi.
Mudah-mudahan dengan adanya guru bergerak di SD Penggung sini, semoga untuk SD Penggung ini bisa bertambah lebih maju, lebih meningkat ya, dalam hal pembelajaran maupun apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu harapan saya. Dan juga bisa memberi contoh atau pembelajaran kepada rekan-rekan guru yang lain sebagai pembelajar atau memberi pengetahuan apa saja yang diperoleh di dalam CGP itu nanti bisa membuahkan hasil yang terbaik untuk SD kami, seperti itu. Dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih semangat atau perjuangan CGP dalam angkatan 9 ini, mudah-mudahan jangan patah menyerah, baik itu dalam mengajar maupun menjalankan tugas dalam guru penggerak. Kita tetap harus semangat. Tugas maupun pekerjaan tidak sebuah halangan, tapi kalau kita itu semangat pasti akan teratasi. Begitu ya Bu Ulin dan Bu Ika ya. Dan saya berharap jangan sampai untuk menjadi guru penggerak menjadi penghalang sebagai mengajar di SD. Jadi harus bisa benar-benar menata waktu, ya, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bagaimana supaya tidak menghalangi sebagai CGP dan juga tidak menghalangi sebagai pengajar di sekolah. Jadi harus benar-benar bisa menempatkan waktu yang sebaik-baiknya, seperti itu. Kemudian saya tidak akan panjang lebar, saya hanya bisa memberi yang penting semangat. Yang penting penjenengan itu diberi kesehatan di dalam menjalankan tugas dalam CGP maupun pembelajaran. Semoga diberi kelancaran dalam menjalankan tugasnya dari awal sampai akhir, dan semoga membuahkan hasil yang memuaskan. Seperti itu Ibu, saya hanya bisa menyampaikan sedikit seperti itu, tidak bisa panjang lebar. Dan apabila ada kata-kata atau penyampaian kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Indah Prasniti. Semoga apa yang disampaikan menjadi semangat dan motivasi bagi kita semua. Kita lanjutkan kepada acara yang keempat, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Olimah SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Prasniti selaku Kepala SDN Penggung 1, Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru, rekan guru SDN Penggung 1 yang saya hormati, serta tidak lupa tenaga kependidikan yang saya hormati pula. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang berupa kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan syatul afiat, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif
di sekolahan kita, yaitu SD Negeri Panggung 1. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya bahwa saya di sini bukan berarti saya ingin menggurui panjenengan semua, bukan berarti saya yang paling bisa, tetapi nanti di sini saya hanya akan berbagi dengan materi-materi yang telah saya terima dalam pendidikan guru penggerak ini. Di sini saya sebagai peserta atau calon guru penggerak angkatan 9 dari bulan Agustus kemarin, saya telah mempelajari beberapa materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 ini, dan alhamdulillah di akhir modul 1.4 ini saya akan memberikan atau berbagi materi dengan teman-teman semua dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Ya, acara ini latar belakangnya yaitu Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah ini sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari orang tersebut, ya, kita di sini sebagai guru dan anak-anak kita, murid-murid kita di sekolah ini, ibaratnya ya, sekolah kita ini adalah sawah atau ladang. Sementara siswa-siswa kita ini diibaratkan sebagai tanamannya. Dan kita sebagai guru diibaratkan sebagai petaninya. Maka sebagai petani yang baik, kita harus pandai-pandai di dalam merawat tanaman agar hasil dari tanaman itu nanti dapat bagus. Jadi misalkan ya, misalkan bibit yang kita tanam itu bibit unggul, akan tetapi dalam perawatannya kita belum maksimal, kita kurang dalam memberikan pupuk, kita kurang dalam memberikan air, dan kita kurang merawatnya, maka akhirnya hasilnya pun tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan atau kurang maksimal. Untuk itu Ki Hajar Dewantara ini memberikan ibarat seperti itu. Kita sebagai guru ibarat seorang petani yang harus pandai dalam memilih-milih jenis tanaman, yang harus pandai dalam merawat tanaman sehingga bisa menghasilkan hasil yang sesuai seperti yang kita inginkan. Nah, di sini yang pertama kita akan mempelajari tentang budaya positif. Bapak Ibu guru, kira-kira budaya positif itu apa ya? Siapa yang tahu kira-kira apa yang disebut dengan budaya positif? Apa Bu? Kebiasaan yang positif yang sering dilakukan anak-anak, yang kita tanamkan pada anak-anak sendiri. Ya, betul sekali. Mungkin ada jawaban lain dari Bapak Ibu guru? Kegiatan yang baik yang bisa diterapkan di sekolah. Bagus sekali, terima kasih. Benar semua jawaban dari Bu Titi juga Pak Anjang. Kegiatan yang positif yang diterapkan oleh anak-anak. Nah, sekarang budaya positif di sekolahan kita ini apakah sudah tercipta kira-kira? Sudah apa belum? Ya, sudah. Misalkan bisa diberikan contoh jadi Contoh budaya positif yang sudah diterapkan di SD kita antara lain yaitu setiap pagi yaitu 5S senyum, salam dan sapa, sopan dan santun. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu pembiasaan membaca Asmaul Husna, yaitu dilaksanakan sebelum jam 7. Jadi anak-anak di SD Penggung sebelum jam 7 sudah masuk kelas karena ada pembiasaan membaca Asmaul Husna. Kemudian istirahat, anak-anak dibiasakan untuk sholat sunat duha, dan itu sudah berjalan sampai detik ini. Alhamdulillah berjalan dengan tertib. Sampai siang hari ada suara adzan zuhur, anak-anak melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan itu sudah berjalan lama dari tahun 2020. Alhamdulillah sampai sekarang sudah anak-anak sudah tertib. Setiap kali mendengar adzan mereka tidak lagi menyuruh dari guru-guru kami, dari guru-guru, anak-anak langsung ke musola, dan ada yang pegang mic untuk melaksanakan adzan. Itu sudah terjadwal, dan itu kira-kira budaya positif yang sudah terbiasa di sekolah kita, yang sudah diterapkan di sekolah kita. Kira-kira monggo yang lain. Iya, sudah cukup lengkap Bu Titi. Terima kasih. Sekolahan kita sudah menerapkan budaya positif. Nah, di antaranya ada 5S, ada sholat zuhur berjamaah, sholat duha juga, ada juga tadarusan, ada juga senam, ada juga literasi. Nah, benar sekali, memang budaya positif itu harus kita tumbuhkan, harus kita terapkan di sekolah agar menciptakan karakter yang baik bagi anak. Next, tiga. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar perilaku sesuai yang guru harapkan atau kita harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, kira-kira kalau dalam pemberian hukuman itu kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak ketika kita memberikan hukuman ke anak dengan tujuan mendidik? Kira-kira setuju atau tidak? Kalau menurut saya dari kata hukuman itu kurang setuju, tapi bisa kita alihkan dengan sanksi yang bisa melatih atau mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Ya, bagus sekali. Terima kasih Pak. Kita memang diharapkan untuk menghilangkan kata hukuman itu. Ya. Dalam acara ini nanti saya akan mengambil konsep inti dari budaya positif, yaitu terdiri dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama tadi disiplin positif. Iya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Atau apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu guru? Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran Bu Lia? Disiplin itu apa ya, Bu? Disiplin mungkin tepat waktu. Iya. Ada pendapat disiplin itu tepat waktu. Oke, sekarang kita teliti. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang ini akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan.
Nah, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sebenarnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, murid yang memiliki disiplin positif ini akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan itu seperti yang tertera dalam profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu guru semua sudah tahu ya apa itu profil pelajar Pancasila. Ya, Bu Lulu pasti bisa ya. Profil pelajar Pancasila ada 6 itu, coba Ibu Lulu disebutkan, bisa juga satu. Ini dinyanyikan apa disebutkan? Dinyanyikan malah lebih bagus. Dinyanyikan ya, teman-teman. Tapi baiknya berdiri juga ya. Ya, saya mau berdiri sudah. Tentunya bukan kali ya. Satu dulu bisa ditemani. Oh, gaulnya bisa. Mic-nya dipegang dulu. Oh ya. Ayo, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, terima kasih Bu. Nah, itu tadi profil pelajar Pancasila atau karakter atau sifat yang seharusnya diterapkan pada anak didik kita di sekolah. Nah, next. Ya, contoh atau nilai kebajikan yang lain yaitu keterampilan hidup seperti dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Seperti juga empati, suara hati kontrol diri, rasa hormat kebaikan, dan toleransi keadilan. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan yang lain ini bisa dijadikan proyek nilai kebajikan seperti keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, dan yang lain-lain itu masih banyak sekali. Nah, artinya seperti ini. Ketika kita sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri anak, maka yang kita harapkan itu anak itu akan termotivasi dengan dirinya sendiri. Artinya seperti ini. Misalnya ya di kelas itu Bapak Ibu guru biasanya menggunakan kata peraturan atau keyakinan di dalam membuat tata tertib gitu. Peraturan, iya. Peraturan dibuat sebagai tata tertib untuk tidak dilanggar, seperti itu ya. Nah, tetapi sebenarnya dari peraturan itu dikembangkan menjadi nilai keyakinan. Nah, dari nilai keyakinan itu nanti akan menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman, yang sesuai yang kita harapkan.
Nah, artinya ketika nilai-nilai kebajikan atau nilai keyakinan sudah dimiliki oleh anak, maka kita pun akan bisa menciptakan suasana yang nyaman. Next. Ya, sekarang kita akan melanjutkan. Mungkin ini ada pertanyaan seperti ini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira ketika kita datang ke sekolah, kita berusaha untuk tepat waktu, kira-kira ini motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Penyebabnya apa? Nah, kira-kira apa? Kita ingin apa? Kita ingin disiplin, bagus. Ataukah mungkin Memberikan teladan tanggung jawab, ya, memberikan teladan kepada siswa, ya, benar sekali. Itu yang kita harapkan ketika kita sebagai guru ini datang sekolah tepat waktu, dan juga kita menaati aturan-aturan yang ada. Nah, itu memang yang menjadikan dasar kita. Nah, sekarang gini, ini ada contoh. Apakah ketika datang tepat waktu ini karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Ya, bisa jadi. Apakah juga, kalau saya baca kelamaan ya, begini aja. Mungkin yang pertama ini tadi karena agar tidak ditegur. Terus tadi ada juga yang menjawab karena ini dicontoh oleh anak-anak. Nah, contoh-contoh itu, pendapat-pendapat itu adalah pendapat yang eksternal, artinya faktor dari luar. Sebenarnya kita datang sekolah tepat waktu itu karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, ketika kita menjawab untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, misalnya karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, nah itu juga motivasi eksternal. Yang ketiga, karena untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal, dan inilah yang sebenarnya tujuan dari disiplin positif itu. Jadi disiplin positif itu benar-benar diterapkan oleh seseorang yang muncul dari dalam diri orang tersebut, benar-benar dari hatinya, dari dirinya, bukan karena orang lain. Nah, next. Ya, sekarang oke, masih saya ulangi lagi. Ketika kita sudah mempercayai dari diri kita sendiri, ketika kita sudah menghargai diri kita sendiri, maka nanti kita akan meyakini nilai-nilai kebajikan itu akan terus tumbuh dari dalam diri kita. Sekarang ada beberapa pertanyaan. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nah, siapa kira-kira yang bisa menjawab ini? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, sebelum masuk ke jawaban ini akan saya jelaskan sedikit mengenai hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Kalau hukuman itu terjadi secara tiba-tiba atau mendadak saat itu juga. Tetapi kalau konsekuensi itu sudah ada aturannya. Misalnya di awal kita sudah membuat kesepakatan atau membuat aturan. Jika tidak melakukan ini, maka ada sanksinya seperti ini. Itu namanya konsekuensi. Kita sudah ada kesepakatan bersama. Karena di sini kita guru, berarti kita ada kesepakatan antara guru dengan murid.
Terus kita lanjutkan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Kira-kira itu termasuk apa? Hukuman ya, pakai mic biar terdengar keras Bu. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman, termasuk hukuman juga ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kira-kira termasuk apa? Ini konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, Sama konsekuensi. ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, Berarti hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK misalnya. Konsekuensi. Oke, sekarang dari jawaban-jawaban tersebut, mari kita coba lihat kunci jawabannya. Ya, benar sekali apa yang dijawab oleh Ibu Lulu tadi. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua hukuman konsekuensi. Nah, inilah sebenarnya yang kita terapkan di sekolah kita ini, hukuman atau konsekuensi. Sebaiknya kita itu menghindari hukuman ya. Yang kita laksanakan adalah konsekuensi. Next. Ini ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Maksudnya ini bagaimana dihukum oleh penghargaan? Maksudnya ini gini, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Ini menurut suatu penelitian. Suatu penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika melakukan ini, maka dia akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Dan misalnya ya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan itu dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Nah, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Next. Ini juga ada penelitian yang menyatakan bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan ini nantinya akan menciptakan kecemasan. Nah, mereka percaya bahwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Mereka yang merasa tidak akan mendapat itu akan berhenti untuk mencoba. Nah, sekarang penghargaan menghukum. Ternyata penghargaan itu menghukum. Mari kita lihat lagi. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Ternyata ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa dan memberikan hukuman kepada siswa, itu ternyata hal yang sama. Walaupun keduanya memang berbeda. Karena orang pada dasarnya itu tidak suka dikendalikan, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan itu akan terlihat sebagai hukuman. Nah, next. Ya, jadi sebenarnya dalam memberikan penghargaan kepada anak itu tidak diperbolehkan. Tetapi kita sebagai guru itu biasanya berharap ya dalam memberikan penghargaan itu supaya memberikan motivasi ke anak yang lain, supaya mereka yang belum mendapatkan penghargaan itu juga berusaha atau berlomba-lomba.
Nah, sekarang mengenai keyakinan kelas. Ya, ini di awal tadi, ketika suatu kelas biasanya itu ada tata tertib. Ya, tata tertib itu dari peraturan-peraturan. Di sini peraturan kelas itu nanti akan dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif ini nanti juga akan menghasilkan budaya yang positif. Mengapa sekarang sering terdengar keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Next. Mengapa kita memiliki peraturan? Nah, sekarang ini ada pertanyaan lagi. Ini perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan. Misalkan saja dalam pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Kembali lagi deh. Ya, mengapa kita memiliki peraturan? Sekarang pertanyaan gini, mengapa kita memiliki peraturan? Yaitu ketika berkendara harus menggunakan helm. Itu tujuannya kira-kira untuk apa? Benar sekali, untuk keselamatan. Jadi, keselamatan itu adalah nilai kebajikan atau suatu keyakinan. Peraturannya tadi itu memakai helm. Sementara peraturan itu tujuannya untuk keselamatan ya. Jadi keselamatan itu adalah nilai kebajikan atau suatu keyakinan. Sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Kira-kira tujuannya ini untuk apa? Nah, benar sekali. Yang kedua adalah tujuannya untuk kesehatan. Jadi di sini nilai kebajikan atau keyakinan yang diterapkan adalah yang pertama keselamatan, yang kedua mengenai kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang disebut dengan keyakinan. Artinya, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, jadi murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti yang sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Next. Nah, sekarang kita menginjak pada keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang ini akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka. Mereka harus berlaku begini, begitu, dan akhirnya mereka merasa tidak nyaman. Nah, keyakinan kelas ini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan akhirnya disepakati bersama. Nah, sekarang coba kita lihat dalam tabel berikut. Ini ada beberapa peraturan dan kira-kira nilai kebajikan yang dituju ini nanti termasuk nilai apa. Nah, dari peraturan ini terus kita lihat nilai kebajikannya. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira apa itu?
Ya, tanggung jawab. Apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab karena seorang anak yang membawa barang harus dikembalikan ke tempatnya semula, yaitu merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dibiasakan. Ya, benar sekali. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan apa yang tersirat dalam peraturan tersebut? Saling menghargai dengan sesama. Ya, saling menghargai. Boleh hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kira-kira nilai apa yang Menghormati orang lain serta berkomitmen. Anak tersebut harus mempunyai komitmen untuk hadir lebih awal di sekolah. Contohnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira nilai apa yang dituju? Dilarang melakukan kekerasan. Jadi menurut saya anak-anak di sekolah ini kan banyak sekali pesertanya, ada putra dan putri, dan mereka sekarang banyak sekali melihat video-video atau contoh-contoh dari media internet yang mungkin bisa ditiru dan mungkin dilakukan pada temannya. Itu lebih mengarah ke nilai kebajikan yang dituju pada keselamatan seorang anak. Benar sekali, keselamatan. Nanti akan kita lihat. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Langsung saja ke nilai kebajikannya, Bu. Narkoba itu keselamatan dan khususnya kesehatan ya, karena narkoba itu dilarang. Ya, bergantian atau menunggu giliran berarti akan mendidik atau itu termasuk nilai kebajikan yang mana? Menumbuhkan kesabaran, bisa nggih? Ya, bisa menumbuhkan kesabaran Atau menghargai orang lain. Ya, coba kita lihat kunci jawabannya. Apakah benar? Iya, benar sekali. Dari peraturan kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Dari peraturan-peraturan tersebut, kita ambil nilai kebajikan yang dituju, yaitu tanggung jawab. Kita menginginkan siswa yang bertanggung jawab, siswa yang menghormati orang lain, siswa yang berkomitmen, siswa yang mengedepankan keselamatan, kesehatan. Next. Nah, sekarang dalam pembentukan keyakinan kelas, nah ini sebelum membuat peraturan kelas, sebelum membuat tata tertib kelas, itu kita sepakati dulu membuat keyakinan bersama dengan anak-anak. Contohnya seperti itu, mungkin dari anak-anak yang satu memberikan usul seperti ini, anak yang satu memberikan usul seperti ini. Nah, itu nanti dirangkum menjadi satu, menjadi sebuah keyakinan kelas 5 misalnya. Next. Nah, ini adalah contohnya, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Ya, dari keyakinan-keyakinan tersebut, sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita manusia hidup di dunia ini, kita sudah memiliki beberapa kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang benar-benar kita miliki. Ada beberapa kebutuhan dasar, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini bersifat fisiologis, misalnya mengenai kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan mengenai cinta dan kasih sayang. Kita hidup ini juga membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang lain atau dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga.
bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Itu juga merupakan kebutuhan dasar kita. Selanjutnya yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya yang kelima adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mendapatkan kesenangan. Nah, yuk kita analisis berikutnya. Mengenai kebutuhan dasar tadi, kita sebagai guru juga harus memahami 5 kebutuhan dasar tersebut. Jadi siswa-siswa kita di sekolah ini bagaimana supaya kebutuhan dasar mereka ini terpenuhi. Nah, untuk itu juga harus kita perhatikan. Ketika kebutuhan dasar anak-anak terpenuhi, maka nanti anak-anak dengan sendirinya dia juga akan memiliki karakter yang baik, dia juga akan memiliki keyakinan yang baik, sehingga keyakinan itu timbul dari dalam diri anak tersebut. Ini ada kasus seperti ini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih, sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ini bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kira-kira coba Bapak Ibu guru analisa kebutuhan apa yang dia penuhi. Ya, jawaban Bagas seperti ini. Aku merasa bangga dan keren. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang sudah terpenuhi dalam diri Dimas tadi? Kira-kira apa? Penguasaan. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, dia ingin merasa diterima di teman-temannya. Menyetir mobil itu seru. Kira-kira ini kebutuhan dasar apa yang sudah dipenuhi oleh Bagas tadi? Fun, happy, kesenangan. Ya, fun atau kesenangan. Coba kita lihat. Nah, benar sekali, tepuk tangan untuk Bu Lia. Ternyata benar sekali jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Lalu apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi? Nah, ketika ada salah satu misalnya, tadi ada 5 kebutuhan dasar ya, ada salah satu yang tidak terpenuhi misalnya, pasti nanti akan menjadikan masalah, akan ada masalah yang timbul dari diri anak tersebut. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal di dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, makanya kita dalam sehari-hari pun melihat banyak sekali ya anak-anak yang mungkin tindakannya atau kelakuannya itu seperti yang tidak kita harapkan. Itu bisa jadi karena kebutuhan dasar mereka ada yang belum terpenuhi. Untuk itu kita sebagai guru, kita pun harus memahami tentang kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan siswa yang senang, siswa yang merasa dihormati, merasa disayangi, nah seperti itu. Nah itu ada kaitannya dengan posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Posisi kontrol ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah ini. Posisi kita ini sebagai apa? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah,
yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru di sini pernah atau gitu ya, dalam posisi kontrolnya ini pernah sebagai apa? Mungkin Bu Lulu. Kita sebagai guru biasanya itu sebagai teman lah. Anak-anak biasanya kalau punya masalah itu kadang curhatnya juga dengan guru, dan guru akan memberikan solusi bagi siswanya. Jadi siswanya akan datang dengan kita. Ya, bagus sekali. Mungkin dari kelima posisi ini pernah kita lakukan semua, ya, pernah. Kita sebagai penghukum, sebenarnya apa itu posisi kontrol sebagai penghukum? Next. Nah, sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan kepada murid-murid. Guru menerapkan posisi penghukum biasanya akan mengatakan seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, sampai seperti gemes gitu ya. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Nah, ya, dan posisi sebagai penghukum itu sebenarnya sangat dihindari, atau kalau perlu jangan kita lakukan. Kalau tidak itu sangat-sangat terpaksa, jangan sampai kita melakukan posisi sebagai penghukum kepada murid-murid kita. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Nah, dalam posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan. Nah, contohnya gini: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jadi di posisi ini murid itu akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga. Murid itu merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, jadi kita juga jangan sampai memiliki posisi seperti ini, membuat rasa bersalah. Jangan sampai kita itu tidak menghargai murid kita. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, tetapi guru tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif, tapi bisa juga positif. Nah, contohnya seperti ini: ayolah, bantu demi ibu ya. Ayo, ingat, tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, sekarang kita lanjut ke posisi yang lain. Posisi yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, biasanya pertanyaan yang diajukan dalam kasus ini, misalnya kita sebagai pemantau, itu seperti ini: peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan, catatan, atau data-data yang digunakan sebagai bukti. Nah, sekarang yang selanjutnya posisi kontrol yang kelima adalah posisi manajer. Dalam posisi yang terakhir ini, maksudnya di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid. Guru berkolaborasi bersama murid. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, dari beberapa posisi kontrol tadi, satu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, maka yang paling dihadapkan itu adalah di posisi yang kelima ini, yaitu di posisi manajer. Karena di posisi manajer ini, murid itu misalnya murid itu memiliki masalah, murid itu diajak untuk menganalisis dari masalah-masalah tersebut. Lalu dari masalah itu dicarikan solusinya dan juga keyakinan dari anak tersebut untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Next. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita sedikit sebentar dibutuhkan untuk videonya. Tolong untuk Bapak Ibu guru berdiri sejenak agar badan kita ini tidak tegang, tidak pegal-pegal. SBG-nya ini dari Iya, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Silakan duduk kembali. SBG tadi dapat meregangkan otot-otot kita yang sudah kaku. Nah, sekarang kita lanjutkan dari 5 posisi kontrol tadi. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat video tersebut, video posisi kontrol agar kita memahami sebenarnya ketika ada kasus seperti itu kita berada di posisi kontrol yang mana. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, kira-kira tadi bu gurunya berada di posisi mana? Posisi penghubung, benar sekali. Sekarang kita lanjutkan video yang kedua.
Ya, sekarang kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol tadi. Ini hanya akan menggarisbawahi dari 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama sebagai penghubung, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, yang kelima posisi kontrol sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang sangat diharapkan atau sebaiknya yang kita lakukan adalah sebagai manajer. Next, lanjut saja. Ada beberapa pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan ini? Kira-kira kalau guru mengatakan seperti itu, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini posisi kontrol sebagai apa? Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Oh iya, membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk ke yang mana? Penghukum. Yang ketiga, ayo lakukan ibu bapak. Nah, ini dengan suara yang iri seperti ini. Teman, sebagai teman. Ada lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Nah, yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya, sebagai manajer. Nah, sebaiknya kita sebagai guru jika ada masalah kita selesaikan bersama dengan siswa tersebut. Siswa itu kita ajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti kalimat yang ada di dalam pertanyaan ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Anak ini kita pancing-pancing supaya bagaimana mencarikan solusi. Jadi anak itu bisa memberikan pendapatnya sendiri, bisa memberikan solusi sendiri. Next. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah beberapa tahapan di dalam menyelesaikan suatu masalah atau suatu kasus. Tahapan dari segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini pengertiannya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada segitiga restitusi ini, jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi tersebut. Ya, jadi tahapannya seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan itu sendiri kadang mencari perhatian. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat, misalnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Nah, jadi ketika ada masalah atau kesalahan dalam diri anak, maka yang pertama kita menstabilkan identitas. Kita mengajak anak tersebut, kita pastikan kepada anak tersebut bahwa gak apa-apa, kita berbuat salah itu gak apa-apa, agar anak tersebut itu tidak menjadi down, tidak merasa bersalah terus. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah.
Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus menganyai, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya kita bisa memberikan kata-kata ke anak seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya kan? Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita validasi tindakannya yang salah. Kita memberikan tekanan pada anak. Kita menanyakan ke anak. Ketika anak tersebut itu melakukan kesalahan, kita cari apa alasan anak tersebut melakukan kesalahan itu. Nah, jadi dari pertanyaan kita, nanti anak tersebut akan memberikan jawaban atau memberikan pendapatnya. Selanjutnya tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol itu menyatakan bahwa pada dasarnya motivasi secara internal. Nah, ketika identitas sukses ini telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Misalnya saja ini ada suatu kasus, ada dua anak yang saling berantem, berkelahi misalnya, atau bertengkar. Lalu anak itu kita panggil. Yang pertama, kita bertanya kepada anak tersebut, ya nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu termasuk pada tahapan yang pertama tadi. Lalu yang kedua, kita menanyakan ke anak, mengapa anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, itu masuk ke tahapan yang kedua. Sekarang yang tiga, menanyakan keyakinan. Itu lalu kita bertanya lagi ke anak, kamu ingat kan keyakinan atau kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati dulu? Nah, nanti anak itu akan mencari tahu atau mengingat-ingat dengan sendirinya. Oh iya, dulu saya pernah membuat keyakinan kelas, saya harus menghormati teman, harus menyayangi teman. Jadi dia akan teringat dengan sendirinya. Ketika dia teringat dengan keyakinan kelas akan menyayangi teman, pasti lama-lama dia akan sadar. Dia tidak akan bertengkar dengan temannya. Next. Nah, ciri-ciri restitusi ini. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Dan restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya pada tahapan segitiga restitusi ini adalah kita sebagai guru jika ingin menyelesaikan masalah itu kita jangan langsung menghukum anak seperti ini, jangan. Tetapi anak tersebut kita dekati, kita tanya kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu, kenapa alasannya apa, lalu bagaimana cara kita supaya anak tersebut tidak mengulangi. Itu kita mengaitkan atau kita mengingat-ingat anak tersebut. Nanti anak itu akan bisa mencari solusi sendiri.
ketika anak itu sudah sadar. Mungkin ini ada video segitiga restitusi. Contohnya seperti ini, bisa kita lihat. Kita putar videonya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ada apa ya kita tapi dulu dalam orang dari sekolah katanya kamu enggak dengan Indonesia. Kenapa? Iya, saya sama sekali yang tidak ini bukan saja yang berbeda, tapi berbedanya juga subhanallah, ajarnya kalau nggak sama tidak bisa. Kalau dulu ada orang yang menyara aku, dulu akan melakukan yang sama. Terus apa ya? Dari saya bukan saja saya punya berbeda. Rasa itu pasti ada masalah. Dia pasti lah. Masa dia dengan tidak mengambil ujungnya dari seluruh apakah sesuai dengan yang dilaksanakan sudah bentuknya menurut dasar keyakinan masalah yang tidak dibantu dengan mengambil saya nah tepat berdasar mengambil sama dengan itu tidak sudah sekali naik penting. Jadi apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang emosi harus berlaku rasa tersedia tidak mengerti masalah ini. Nah kalau begitu apa yang akan kamu lakukan untuk mengerti masalah ini? Nah itu tadi contoh video bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah atau suatu kasus, yaitu yang pertama dengan menstabilkan identitas, yang kedua dengan memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu dengan menanyakan keyakinan. Dari tahapan-tahapan itu diharapkan anak itu akan menemukan keyakinannya sendiri. Anak itu akan tumbuh memiliki karakter yang baik. Dia tidak akan mengulangi perbuatan yang salah lagi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian tadi diseminasi budaya positif di sekolah yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan dan kesalahan dari arah manapun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali tepuk tangan kepada Ibu Maria Nurmah SPD JGP Angkatan 9 Kabupaten Pati.
Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Maria Mulimah. Banyak sekali ilmu yang kita dapat pada kegiatan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tibalah acara sesi terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pemandu acara, mohon maaf apabila ada tutur kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.